Ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah kembali menguji ketahanan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Lonjakan harga energi, gangguan rantai pasok, hingga tekanan terhadap fiskal menjadi tantangan nyata. Kebijakan fiskal dan moneter yang tepat dapat meredam gejolak ketidakpastian ekonomi yang sedang terjadi di tingkat global. Pemerintah dari sisi fiskal melalui APBN dapat memberikan bantalan sosial apabila terjadi goncangan baru yang berasal dari ketidakpastian di tingkat global. Nah, sejauh mana fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan resilient di tengah meningkatnya ketidakpastian global? Telah hadir di studio CNN Indonesia Anton Hendranata, Chief Economist BRI, yang sekaligus juga Direktur Utama BRI Research Institute. Selamat pagi, Pak Anton. Pagi, Mas Yudi. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu, Pak Anton, di tengah kesibukannya. Pak Anton, ini saya tertarik sekali bicara mengenai rupiah. Rupiah dalam satu minggu ini sudah mencapai level tertinggi ya, 17.000 lebih. Dan ini pasti menimbulkan kepanikan. Banyak orang yang kembali menukar uang dolar mereka ke rupiah untuk mendapatkan cuan seperti itu. Nah, permasalahannya apakah betul faktor eksternal masih menjadi sentimen terhadap depresiasi rupiah terhadap dolar, Pak? Baik, Mas Yudi. Saya mulai dari pertanyaan, kapan perang berakhir? Ya. Mohon maaf kalau saya agak hiperbol. Jangan-jangan Tuhan pun tidak tahu kapan perang berakhir. Ya. Jangan-jangan hanya Trump yang tahu. Ya. Artinya di sini bahwa ketidakpastian itu masih sangat tinggi. Walaupun kita dapat kabar baik bahwa 2 minggu akan rehat dulu perangnya. Ya, itu saya pikir good news gitu, sehingga akhirnya harga minyak itu turun di bawah 100, sekitar 92-an. Ya. Nah, logikanya sederhana, bahwa kapan itu akan berakhir. Perang akan berakhir ketika dunia sudah tidak sanggup menanggung harga yang harus dibayar di perekonomian. Pada dasarnya tentunya kedua belah pihak, atau kalau kita masukkan Israel, ketiga negara ini akan realistis. Ya, pada saat mereka sudah sama-sama tidak kuat, negara lain kena dampak negatif yang luar biasa juga, negara lain juga tidak kuat menanggung biaya ekonominya, maka pasti akan terjadi resolusi, ya, damai. Ya. Nah, yang menarik kita lihat di sini adalah oil price ini tentunya berhubungan sangat erat, berkorelasi tinggi dengan inflasi dunia. Ya. Kalau kita masuk ke Amerika Serikat, clear bahwa korelasinya sangat tinggi. Ketika minyak dunia naik signifikan, maka inflasi Amerika Serikat akan naik signifikan. Ya. Apa yang terjadi kalau inflasi Amerika Serikat agak liar atau naik signifikan, maka bisa dipastikan bahwa stance kebijakan moneter dari Bank Sentral Amerika Serikat akan bersifat hawkish. Hawkish itu artinya mereka akan fokus mengcurb masalah inflasi ini. Ya, meskipun kita tahu bahwa Amerika Serikat itu ada 2 mandat, yaitu yang kedua adalah, yang pertama stabilisasi harga kaitan dengan inflasi, yang kedua adalah kaitan maksimum employment rate, artinya kaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan situasi yang sekarang ini, tentunya Amerika Serikat akan fokus ke masalah inflasi yang trennya naik. Nah, makanya ada terjadi pergeseran bahwa stance kebijakan moneternya menjadi hawkish. Nah, kalau hawkish artinya apa di sini? Ya. Pertama, imbal hasil US Treasury akan naik. Artinya aset Amerika Serikat akan jadi lebih menarik. Ya. Yang kedua adalah dolar Amerika Serikat akan menguat ke sebagian mata uang di dunia, khususnya di emerging market, tidak terkecuali rupiah. Ya. Yang ketiga adalah, suka atau tidak suka, akan terjadi capital outflow dari emerging market ke
negara maju, ya, khususnya Amerika Serikat, ya. Dan yang terakhir adalah global condition akan ketat dalam hal ini. Nah, kalau melihat seperti ini, ya, gejala oil price yang naik ini, melemahnya rupiah, saya yakinin lebih banyak didominasi oleh faktor eksternal. Ya, baik. Ya, jadi BI dalam hal ini ya hanya bisa menjaga semampunya saja. Tapi kalau dolar Amerika Serikat menguat, kemudian karena stance kebijakan moneternya adalah hawkish, dengan kata lain, bunga di dunia itu akan sulit turun. Betul. Jadi higher for longer. Suku bunga acuan Amerika Serikat Fed Fund Rate sulit sekali, saya pikir tahun ini akan turun. Ya, kalau inflasinya masih tinggi, tidak terkendali, ya naik signifikan, bisa jadi suku bunga acuan Amerika Serikat naik. Tapi view saya, ya, kalau saya melihat eskalasi yang ada secara rasional, kemungkinan Fed Fund Rate akan stay di sini. Nah, ketika itu terjadi, ya impact-nya tentu saja ke negara lain. Ya, negara lain mata uangnya juga akan cenderung tertekan. Ya, saya pikir dengan situasi rupiah di 17-an ribu, dengan situasi yang ada, masih tentunya kita nggak perlu sikapi secara negatif dalam hal ini, karena ya wajar-wajar saja ketika ada tekanan yang melemah. Nah, di domestiknya bukan berarti nggak ada masalah. Ya. Ya, apa nih Pak yang signifikan? Kalau kita mau jujur, ya di domestik juga kita harus benahi. Ya, kita sama-sama tahu, ya, warning dari MSCI, ya, kemudian dari Moody's, dari Fitch, ya. Warningnya adalah masalah kepastian hukum, regulasi, transparansi, ya, kemudian program-programnya clear dalam hal ini. Saya kira itu yang harus kita address dalam hal ini. Ya, dalam jangka pendek, mereka menekankan bahwa Indonesia sebenarnya tidak ada apa-apa. Maksud saya itu yang saya bilang. Negatifnya mestinya tidak terlalu banyak di domestik. Tapi outlook ke depannya, ya, outlooknya kan di revise, jadi outlooknya jadi negatif. Ya. Nah, itu yang harus kita address. Nah, kalau kita bisa mengadres itu dengan baik, ya bukan tidak mungkin rupiah akan bergerak ke kondisi fundamental. Baik. Ya, karena kalau dari real effective exchange rate, ya, itu dari BIS, Bank International Settlement, rare kita itu di sekitar 92. Jadi memang betul under value. Jadi nilai rupiah kita terlalu lemah dari fundamentalnya, tapi bukan semata-mata karena masalah domestik. Saya tekankan di sini. Ya. Baik. Ya, ini menarik sekali Pak, kalau kita bisa eksternal masih menjadi sentimen dominan terhadap pergerakan rupiah yang sangat terdepresiasi. Sebentar lagi Mas Yudi, saya mau nambahkan. Ya. Kalau kita fokus ke diri sendiri, seolah-olah rupiah itu pelemahannya signifikan. Padahal, ya, efek dari perang Timur Tengah ini, ya, perang Timur Tengah kan tanggal 28 Februari. Iya, betul Bapak. Betul ya? Betul. Nah, kalau kita lihat pergerakan rupiah dari 27 Februari sampai 8 April, ternyata pelemahan rupiah kita tidak lebih buruk dibandingkan negara-negara peers. Ya, pelemahannya 1,4% rupiah. Sementara Malaysia ringgit 2,1%, Thailand baht 2,9%, kemudian Filipina peso malah 2,9% juga. Jadi kalau narasi ini bisa dibangun dengan baik, ya mestinya bukan kita abai dalam hal ini, tapi jangan sampai kita salah membaca data dalam hal ini. Ya. Apalagi terakhir saya mau tambahkan, ketika defisit oil ini jadi masalah, kita itu kan diberkati Tuhan luar biasa. Ada komoditas lain yang bisa meng-offset, tapi bukan berarti bisa meng-offset 100%.
Indonesia diuntungkan dan hal ini negara lain mungkin nggak bisa meng-offset sama sekali. Yeah. Kita masih ada batu bara, ada coal, ada nikel dan lain-lain. Sawit juga. Ya, ada kelapa sawit juga gitu loh. Ya, assumption lah kalau oil price naik 60%. Komoditas yang lain naik misalkan nggak usah 60%, 20% atau 30% aja. Itu kan lumayan bisa meng-offset itu. Betul. Ya. Jadi kekhawatiran supply US dollar makin kering ya terlalu berlebihan juga karena kan ketika oil price naik pasti butuh US dollar lebih tinggi kan. Ya. Tapi kan kita ada pemasukan juga. Jadi net-netnya mungkin tidak sebesar yang kita bayangkan. Betul. Gitu Mas. Baik, Ya. menarik sekali Pak. Nah, kalau kita bicara mengenai harga minyak Pak ya, harga minyak juga sempat terfluktuasi cukup tinggi dan tadi ketika Trump mengatakan akan mempospon dulu nih agresi militernya hingga 2 minggu itu berpengaruh terhadap minyak dunia. Tapi di sisi lain kita juga tahu postur anggaran di APBN juga sangat terpengaruh mengenai harga minyak. Kita paham $70 per barrel untuk harga minyak dipatok oleh APBN 2026 ini bergejolak nih karena harganya terus naik bahkan sampai 100. Nah, bagaimana dengan postur anggaran sendiri Bapak mengingat kalau naik $10 50 triliun nih subsidinya ditambah pemerintah. Bagaimana Bapak melihat di tengah fluktuasi harga minyak yang begitu sangat drastis di tengah eskalasi geopolitik ini Pak? Nah, ini menarik ya. Kalau kita lihat pertanyaannya adalah ini di belakang Bapak, mohon maaf ada grafis mungkin Bapak sembari bisa menjelaskan. Nah, ini ada data yang menarik menurut saya. Ya. Kalau kita melihat terpaku kepada waktu di titik tertentu harga minyak, maka kita akan selalu ketakutan. Iya, betul. Ya. Ini ada data yang menarik bahwa harga future Brent, ya, atau forward lah nih ya, forward price dari oil price, ya. Ini kan real sebenarnya. Ada pedagang, ada pembeli. Ini kontrak Pak. Jadi ada kontraknya. Misalkan ya, kontrak di bulan Juni, harganya ternyata tidak menakutkan. 94,8 US dollar per barrel. Kemudian kontrak di September turun lagi, melambat harganya, ya turun harganya jadi 83 US dollar per barrel. Kemudian di Desember turun lagi. Jadi kekhawatiran orang ya bisa jadi harga minyak rata-rata setahun 100, 110, 120 kalau ngelihat data ini rasanya tidak terlalu beralasan. Nah, kemudian data yang menarik bahwa kalau kita lihat selama kuartal ke-1 ya average-nya itu baru hampir 80 US dollar per barrel. Iya, dari Januari ya Pak ya? Dari Januari sampai Maret, ya, kuartal 1 tahun 2026. Ya. Asumsi APBN kita berapa? 70 US dollar per barrel. Jadi deviasinya 10 US dollar per barrel. Ya. Kemudian kalau kita lihat setahun, kalau ngelihat dari guidance ini, dugaan saya full year tahun 2026 itu mungkin harga minyak itu di kisaran 80 sampai 90 US dollar per barrel. Nah, pertanyaan saya, apa kita perlu takut dengan begitu? Saya kira enggak, karena budgetnya masih ada. Budget kita masih leluasa sebenarnya di APBN. Jadi budgetnya kalau asumsinya 70 US dollar per barrel, anggaplah deviasinya sekitar 20 US dollar per barrel. Kita masih punya leluasa sebenarnya di APBN. Ya. Artinya di sini kalau pemerintah disiplin, pemerintah realistis, ya, dalam kondisi seperti ini, pemerintah bisa melakukan refocusing, reallocation. Ya. Nah, simulasinya kami sampai 100 US dollar per barrel aja seharusnya APBN masih kuat. Tidak perlu melanggar defisit fiskal 3% itu. Ya. Apalagi kalau harga minyaknya ya maksimal anggap 90 US dollar per barrel. Jadi artinya gapnya ada di situ. Nah, beralasan nggak pemerintah
tidak menaikkan BBM bersubsidi. Itu alasannya sangat kuat. Kembali saya sampaikan di sini, perekonomian Indonesia di driver, ditopang sebagian besar dari konsumsi rumah tangga. Ya. Jadi PR ini harus dijagain all out oleh pemerintah. Kalau tidak, maka pertumbuhan ekonomi kita bisa akan melambat lebih dalam. Ya. Dengan situasi ini mestinya kita harus realistis. Memang karena misalkan ada refocusing, ada reallocation karena untuk ada kenaikan subsidi BBM ini uangnya ke arah sana, ya nggak apa-apa, realistis saja gitu loh. Yang penting daya beli kelas menengah bawah ini bisa dijaga. Nah, kami itu punya simulasi, iya, Pak. Mas Yudi. Jadi model CGA-nya kami, ketika oil price ini naik signifikan, maka yang paling menderita adalah kelas menengah bawah. Ya. Oleh karena itu ya kita harus bela mati-matian mereka ini. Dan kalau kita menjaga daya beli kelas menengah bawah dengan baik, ya dengan berbagai program pemerintah, karena saya ngelihatnya agak optimis juga melihat ada potensi penghematan, kata pemerintah kan sekitar 195 sampai 209 triliun. Jadi dengan berbagai program yang ada, ya, kemudian ada respon kebijakan pemerintah juga, ada WFH ASN pada hari Jumat, refocusing, efisiensi perjalanan dan lain-lainnya. Kalau kita sehati, disiplin, rasanya kita nggak perlu transmisi dari oil price ini langsung kita menaikkan defisit fiskal. Baik. Karena defisit fiskal itu adalah kredibilitas. Baik. Ketika kredibilitas ini runtuh dalam hal ini, ya artinya trust akan turun, ya makin susah lagi mengolah perekonomian. Dan gejolak politik juga bisa berpengaruh juga. Nah, kemudian saya mau tekankan di sini, pandemi COVID-19 itu jauh lebih susah. Iya. Ya. Kapan berhentinya sudah pasti tidak ada yang tahu. Clear ya, menurut saya. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau perang Timur Tengah, kita nggak usah perlu tanya-tanya Tuhan. Kalau mau berhenti, ya manusianya yang berhenti, gitu loh. Betul. Jadi sebenarnya ini lebih certain daripada COVID-19. Baik. Ya. Baik. Gitu, Mas. Baik, menarik Pak. Nah, kita terakhir Pak, kita bicara mengenai di dalam situasi rupiah tertekan nih Pak, tapi ekonomi domestik juga masih butuh dorongan pertumbuhan. Bagaimana seharusnya otoritas moneter menyimbangkan antara stabilitas nilai tukar rupiah dan juga momentum pemulihan ekonomi, Bapak? Ya, BI punya tugas terutama adalah stabilisasi rupiah, ya, melalui menjaga stabilisasi harga, ya. Dalam situasi uncertain ini, ya di dalam perekonomian itu kita harus memilih mana yang the best, ya, yang mungkin harus ada trade off dalam hal ini, ya. Menurut saya, ya BI fokus dulu ke stabilisasi rupiah, ya. Ketika stabilisasi rupiah bisa terjaga dengan baik, inflasi bisa terkendali, maka terkait dengan pertumbuhan ekonomi itu nanti akan mengikuti. Ya, jadi intinya jangan terlalu memaksakan, mau dua-duanya dapat. Ya, stabilisasi rupiah dapat, pertumbuhan ekonomi dapat. Itu kalau kondisi normal. Yang saat ini kan kondisi abnormal. Ya, seperti saya sampaikan tadi, jangan-jangan Tuhan pun tidak tahu kapan perang ini berakhir. Ya. Baik. Gitu ya. Baik. Pak Anton, terima kasih sekali perbincangannya sangat menarik bicara mengenai kondisi ekonomi global dan juga Indonesia dan pengaruhnya geopolitik ini terhadap tadi tidak hanya pertumbuhan ekonomi tapi juga stabilitas rupiah, ketahanan resiliency Indonesia di tengah gejolak politik. Tapi optimisme tadi sudah Bapak sampaikan terkait dengan bagaimana kita masih punya ruang untuk bertahan di tengah gejolak harga minyak tinggi, melemahnya rupiah, dan optimis ini mudah-mudahan juga bisa dinarasikan terus oleh pemerintah dan juga diaktualisasikan kepada kita semua. Pak Anton, terima kasih sekali perbincangannya. Sayang sekali waktunya terbatas. Lain kali kita bikin waktu sesi lebih panjang lagi Bapak. Salam sehat selalu. Ya, makasih.